Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Kita bertemu kembali di Bible Study CK7. Hari ini kita akan belajar satu Tawarik pasal yang ke-6. Tapi sebelum kita masuk ke sana, mari kita memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Orada basi kita mayar, ada baca kata layar. Kita mayar, nambah kata si kita pada. Orada pada kata ya, ada basi kita. Makasih Tuhan. Berkati kami Tuhan. Urapi kami. Bantuin kami. Hadirlah masing-masing kami. Orada basi. Menyenangkanmu
Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Semua karena-Mu, Tuhan. Kami suka Katakan yang manis buatmu, Tuhan, yang ajaib buatmu, Tuhan. We wanna bless you, wanna bless you, oh Lord. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, pujian penyembahan yang sudah dinaikkan ya Tuhan. Makasih ya Bapak for your presence. Tuhan, kami butuh bantuan-Mu untuk mengerti firman-Mu di 1 Tawarik pasal yang ke-6. Berikan kami pencerahan, lindungi hamba-Mu di balik salib. Berikan hamba-Mu hikmat Tuhan, biar kami semua boleh mengerti, dapat sesuatu yang berarti pada pembelajaran kali ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom dan salam sukacita saudara. Mari kita buka 1 Tawarik pasal yang ke-6. 1 Tawarik pasal 6. 1 Tawarik pasal 6 masih berbicara mengenai silsilah. Nah, kali ini adalah suku Lewi dan terlihat, kalau saudara lihat, memang ayat-ayatnya cukup panjang, saudara.
Karena kita suka bingung kalau dihadapi ayat seperti ini, apa yang bisa didapatkan. Karena biasa baru baca setengah jalan, kita sudah gak mengerti, saudara, buat apa sepertinya Tuhan ngomongin tentang keturunan-keturunan seperti ini, saudara. Nah, karena ayatnya cukup panjang, saudara, nanti kita akan bacanya ada skipnya, saudara. Ya, tapi nanti kita akan juga mengerti maknanya yang luar biasa, saudara. Suku Lewi, anak-anak Lewi adalah Gerson, Kehat, Merari. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yizhar, Hebron, Uziel. Anak-anak Amram ialah, ada Harun, Musa, ya, Miriam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar, ya. Jadi turun semua nanti sampai ke anaknya Harun. Eleazar memperanakan Pinehas Abisua, ya. Pinehas ada ceritanya kalau saudara ingat. Nah, jadi salah satu kunci untuk baca seperti ini adalah, kalau kita teringat, pernah ada Pinehas, ya, kita bisa balik ke belakang dan lihat cerita tentang Pinehas dan dapatkan juga kunci pembelajaran dari sana. Ya, tapi kita nggak akan lakukan itu, tapi saudara bisa lakukan seperti itu sebetulnya. Karena saya pengen kita konsen kepada Lewinya, saudara. Abisua memperanakan Buki memperanakan Uzi memperanakan Zeranya memperanakan Merayot, dan seterusnya, saudara, sampai ayat yang ke-16. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak Gerson: Libni, Simei. Anak-anak Kehat: Amram, Yizhar, Hebron, Uziel. Anak-anak Merari adalah Mahli, Musi. Nah, perhatikan, saudara, ini adalah kaum-kaum suku Lewi dalam puak-puak mereka. Jadi yang tadi semua ke atas itu adalah pemimpin-pemimpinnya, saudara. Tokoh-tokoh pentingnya. Daripada Gerson ialah Libni anaknya, dan seterusnya, saudara. Kalau kita baca kembali di perikop penyanyi rumah Tuhan. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat kemah perhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Ya, jadi tadi yang disebutkan, saudara, dari ayat 1 sampai dengan ayat 30, siapa memperanakan siapa, dan terus menerus, saudara, merekalah the officer yang melakukan atau mempunyai tugas penting pelayanan rohani. Ya, kalau ini aja ditulis, artinya Tuhan memandangkan pandangannya kepada para imam dan pelayan-pelayan rohani, bahkan sampai sekarang di gereja-gerejanya, saudara. Karena itu, saudara, jangan cuma hormat dan respect kepada yang berbicara, kepada pendeta atau yang namanya gembala sidang. Tapi terhadap semua pelayan-pelayan Tuhan, semua dianggap penting. Apapun jabatannya sebenarnya, saudara. Karena itu, marilah kita tetap respect kepada orang-orang yang melayani di dalam rumah Tuhan. Karena mereka dipilih oleh Tuhan. Ayat 33. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka dari Bani Kehat, ialah Heman, penyanyi itu anak Yoel bin Samuel, bin Elkana, bin Yeroham, bin Eliel, bin Toah, bin Zuf, dan seterusnya, saudara. Ayat 39, kemudian di sebelah kanannya berdiri Asaf, saudara sukunya, Asaf bin Berekia, bin Simea, bin Mikael, bin Basea, bin Malkia, bin Betai. Di ayat 44, di sebelah kiri berdiri dari Bani Merari, saudara-saudara suku mereka, Etan bin Kisi, bin Abdi, bin Maluk, bin Hasab, bin Amazia, bin Hilkia, bin Amzi, bin Bani bin Semer, bin Bahli, bin Musi, bin Merari, bin Lewi. Saudara, kalau baca ini kadang-kadang ngapain sih? Saya nggak ngerti, saya nggak tahu ini siapa. Betul? Tapi satu hal yang saya mau bilang kepada saudara. Kita nggak ngerti, ini siapa? Ngapain dia ditulis? Saya bisa belajar apa dari mereka? Tapi satu perspektif yang kita bisa belajar. Walaupun kita nggak tahu mereka siapa, buat apa ini ditulis? Tapi ini ditulis oleh Tuhan. Artinya kita harus mengerti bahwa mereka ini penting di hadapan Tuhan. Buat orang yang gak kenal saudara, saudara juga gak penting buat mereka, betul? Tapi semua penting di hadapan Tuhan. Ya, karena itu kita bisa ambil maknanya bahwa orang-orang ini aja Tuhan tulis kok.
Ya, namanya di sini dianggap penting sama Tuhan. Tuhan peduli sama mereka. Mereka ada di jagaan Tuhan. Nah, apalagi kita, saudara. Yang buat kita Tuhan itu mati. Saudara itu penting. Mungkin gak ada yang ingat nama saudara. Mungkin gak ada yang peduli saudara ngapain. Mungkin saudara bekerja atau saudara melayani di bagian-bagian yang gak kelihatan, saudara. Tapi saya mau bilang, nama saudara selalu tercatat di dalam hati Tuhan. Sebagaimana dicatat nama orang-orang di Alkitab. Namamu juga dicatat di dalam hatinya Tuhan. Tuhan baik. Amin, saudara. Ya, saya selalu kalau baca Alkitab dapat silsilah-silsilah. Setelah saya baca, saudara, saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, sebagaimana kamu mengingat mereka, terima kasih kau juga mengingat saya. Saya gunakan kesempatan itu untuk mengalami kasih daripada Tuhan, saudara. Amin. Keturunan Harun, saudara-saudara susuku mereka, orang Lewi yang lain diserahkan melakukan segala pekerjaan di kemah suci Allah, tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban. Nah, yang membakar korban itu high priest, saudara. Khusus, beda lagi. Dia membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan di atas mezbah membakar ukupan dan melakukan segala pekerjaan di tempat maha kuasa, maha kudus, serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Tepat seperti yang diperintahkan Musa, hamba Allah itu. Jadi memang harus ada orang-orang Lewi yang melakukan pelayanan pendamaian kepada Allah. Karena pendamaian itu belum new covenant yang di cross, yang di salib itu belum. Yang selamanya pendamaian satu kali aja cukup. Belum. Ini harus terus menerus. Ada dosa, harus ada pendamaian. Dosa kedua, ada pendamaian kedua. Dosa ketiga, pendamaian ketiga, dan seterusnya. Nah, jadi emang ada imam-imam yang kerjaannya repetitif, monoton begitu terus, saudara. Ya, kan, tapi tanpa mereka tidak ada perpindahan antara dosa kita kepada hewan kurbannya, saudara. Ayat 50, inilah keturunan Harun, Eleazar anaknya, dan anak orang ini ialah Pinehas, dan anak orang ini ialah Abisua. Dan anak orang ini ialah Buki, dan anak orang ini ialah Uzi, dan anak orang ini ialah Zeraya, dan anak orang ini adalah Merayot, Amaria. Ayat 53, dan anak orang ini ialah Zadok, dan anak orang ini ialah Ahimas. Nah, perhatikan saudara, kota-kota orang Lewi ada signifikansi di sini. Kalau suku-suku bangsa Israel dikasih kota-kota sebagai warisan lengkap, kota orang Lewi itu mereka nggak dikasih tanah atau nggak dikasih daerah, mereka cuma dikasih kota. Sedangkan kalau yang suku-suku lain, mereka dikasih tanah ya, misalkan daerahnya begini nggak terpecah-pecah, dan di tanah ini ada 100 kota ya punya mereka. Nah, tapi di antara tanah-tanah orang suku-suku yang lain, ada kota-kota yang dikhususkan untuk dikasih kepada orang-orang Lewi. Jadi orang-orang Lewi itu tersebar. Inilah tempat-tempat kediaman mereka menurut tempat perkemahan mereka di daerah mereka kepada keturunan Harun, yang termasuk kaum orang Kehat, karena bagi mereka lah undian yang pertama. Karena mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda, dengan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya, tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan kepada Kaleb bin Yefune. Ya, saudara ingat tentang Kaleb? Ya, dia bilang, give me that mountain. Ya, dia masih beriman waktu dia umur 85 tahun. Dan dia adalah giant slayer yang sangat luar biasa sekali. Ayat 57, kepada keturunan Harun diberikan Hebron, kota perlindungan, kemudian Libna dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Yatir lalu Estemoa dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hilen dengan tanah-tanah pengembalaannya, Debir dengan tanah-tanah pengembaliannya. Dan terus, saudara, sampai ayat 60, dan dari suku Benyamin, Geba dengan tanah-tanah pengembalaannya, Alemet dengan tanah-tanah pengembalaannya, Anatot, dan seterusnya. Kita baca ke ayat 61. Dan keturunan Kehat yang selebihnya mendapat undian 10 kota dari kaum suku itu, yakni dari suku Manasye setengah itu. Kepada keturunan Gerson menurut kaum-kaumnya diberikan 13 kota dari suku, lihat, perhatikan saudara, ayat 62, diberikan 13 kota dari suku Isakar, Asher, Naftali, Manasye. Jadi beda-beda kotanya. Kepada keturunan Merari, kepada kaum-kaum mereka diberikan dengan undi 12 kota dari suku Ruben, dari suku Gad, dan suku Zebulon. Ya, jadi imam ini ada di tengah-tengah bangsa. Imam ini nggak eksklusif. Saudara. Ayat 64, jadi orang Israel memberikan kepada orang Lewi kota-kota itu dengan tanah pengembalaannya. Mereka memberikan juga dengan diundi kota-kota tadi
yang mereka sebutkan nama-namanya dari suku Bani Yehuda, dari suku Bani Simeon, dan dari suku Bani Benyamin. Ayat 66. Kaum-kaum yang lain dari keturunan Kehat mendapat kota-kota dari suku Efraim sebagai daerah mereka. Kepada mereka diberikan Sikem, kota perlindungan itu dengan tanah-tanah pengembalaannya di pegunungan Efraim, lalu Gezer dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan lanjut terus saudara, sampai ke ayat ke-71. Keturunan Gerson mendapat dari kaum suku Manasye yang setengah itu Golan yang dibasan dengan tanah-tanah pengembalaannya, lalu Asitarot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dari suku Isakar, Kades dengan tanah-tanah pengembalaannya. Nah, jadi mereka dapat kota itu tersebar kemana-mana, saudara. Jadi nggak ada satu tempat yang tidak di cover. Dia seperti posko-posko keamanan, saudara. Ya, kota-kota Lewi itu. Ya, kalau kita baca ayat ke-77, keturunan Merari yang selebihnya mendapat dari suku Zebulon, Rimono dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Tabor, dan terus, saudara. Dan di seberang sungai Yordan, dekat Yeriko di sebelah timur, seberang sungai Bezer di padang gurun dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah pengembalaannya, Kedemot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan terus sampai ayat 81 yang terakhir, Hesibon dengan tanah pengembalaannya, dan Yezer dengan tanah-tanah penggembalaannya. Nah, saudara, saya nggak sabar untuk kasih tahu, untuk share secara bahwa Tawarik akan kasih lihat silsilah dari kerajaan for the Messianic King, dan juga silsilah keimaman bahwa ada pentingnya Lewi itu tersebar di seluruh tempat. Ya, nah jadi saudara perhatikan, Lewi itu gak bisa ngumpul dapat lahan dan ya udah kotanya di situ, semua benar-benar semua orang Lewi ke situ, nanti biar biar bangsa-bangsa yang ke lahan itu beribadah terus mereka pulang lagi. Gak bisa seperti itu, saudara. Ya, sebenarnya konsep daripada Lewi ini adalah konsep ilahi yang Tuhan berikan, bahwa di setiap tanah, di setiap titik-titik, di setiap masyarakat, di setiap suku-suku, di setiap orang-orang haruslah ada pelayanan servis rohani di sana. Ya, karena itu mengapa gereja harus ada di setiap titik-titik. Untuk memenuhi memang pattern daripada Tuhan. Ya, justru kita nggak boleh berhenti expand sebagai gereja. Ya mungkin kalau gereja ngomongin organisasi, saya nggak bisa apa-apa Pak, saya cuma jemaat. Nah tapi jemaat pun disebar sama Tuhan, betul, di daerah-daerah, di pekerjaan-pekerjaan, di bidang-bidang, semua. Suku Lewi tugasnya adalah melakukan pelayanan pendamaian. Dan tugas itu bukan cuma buat suku Lewi, bukan cuma buat pelayan Tuhan, tapi buat semua anak Tuhan. Saudara ingat amanat agungnya, perintah agungnya Tuhan, jadikan semua bangsa muridnya. Kita semua adalah Lewinya Tuhan, yang adalah kepanjangan tangan, jembatan antara Tuhan dengan orang-orang di tempat di mana kita diutus. Itu adalah tugas Lewi. Itu adalah tugas kita. Menjadi dampak, menjadi garam, menjadi terang, menjadi penyambung. Supaya the peace of God, the salvation, bisa dikenal sama orang-orang yang tidak mengenal daripada Tuhan. This is the pattern, this is the meaning. Ya, bahwa kita jangan berkumpulnya di gereja aja, saudara. Ya, justru keluar. Saya bersyukur ada gereja. Tapi kalau orang yang diutus di marketplace, jangan dijadiin full timer, betul? Ngapain? Butuh lebih banyak orang yang di luar sana. Kalau kita lihat perjalanan Yesus jarang banget masuk ke dalam temple. Dia justru pergi ke pasar, dia pergi ke pelabuhan, dia pergi ke sini, dia pergi ke situ. Karena di tempat-tempat itulah dibutuhkan Lewi-Lewi yang menjadi jembatannya Tuhan. Kita semua yang diutus, yang bukan masuk ke dalam organisasi gereja, kita yang bukan pengerja, ya, kita tetap harus ke gereja untuk di-train, ya, untuk berkumpul, celebrate God, untuk diurapi, dapat kekuatan, dapat kuasa, dapat power. Tapi setelah itu Senin sampai Jumat, kita harus menjadi dampak di tempat di mana kita ditempatkan. Di gereja kita belajar, di keluarga kita berdampak. Di gereja kita diurapi, di marketplace, di kantor kita berdampak.
Entah saudara ada di mana, ada di bagian medis kek, ada di bagian teknologi, di bagian di pasar sekalipun saudara, di politik, usaha, keluarga, lingkungan, komplek rumah, dimanapun saudara punya tugas menjadi Lewi. Untuk menjadi pelayanan pendamaian, penyambung, jembatan daripada Tuhan. Melakukan pelayanan servis rohani. Kalau saudara nggak bisa ngomong kepada orang tentang Yesus, saudara bisa mulai dengan berdoa. Di mana saudara ditempatkan. Lewi berbicara mengenai jembatan. Bahwa ada servis rohani yang diberikan kepada orang-orang di sekitar kita. Dimanapun kita diutus. Karena itu saudara, pasal yang kelihatannya boring ini saudara, punya makna yang begitu dalam. Apa? Jangan hidup untuk diri sendiri. Itu aja. Kenapa Tuhan ubah kotaknya buat Lewi itu tersebar titik. Supaya orang Lewi, kita semua, gak cuma hidup buat diri sendiri. Bahwa ada amanat agung yang ada di pundak setiap orang Kristen. Karena itu saudara, dimanapun kita diutus Tuhan sebagai Lewinya, di kota apapun, di lahan manapun, di bidang apapun, kita harus menjadi relevan. Yesus mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya, supaya dia bisa berbicara dengan orang-orang yang juga mungkin miskin, mungkin orang tidak punya, dia bisa berbicara sama mereka. Banyaknya kita gak relevan. Ya, kita harus menjadi relevan, artinya apa? Relevan itu adalah artinya kamu itu berharga. Kamu itu, saya pengen tahu kehidupanmu. Itu artinya relevan. Kamu itu layak mendapatkan perhatian saya. Saya mau tahu tentang kamu. Itu relevan, saudara. Ya, kita sebagai jembatannya harus menjadi relevan. Kita harus berbicara dengan bahasa yang sama. Yesus harus lahir di dalam daging, meninggalkan bahasa roh dan berbahasa Ibrani, berbahasa orang di tempat di mana dia ditaruh di bangsa Israel. Dia punya bahasa yang sama dengan orang-orang yang di sana. Begitu juga dengan kita harus punya bahasa yang sama. Di tempat di mana kita diutus, kita nggak bisa pakai bahasa roh, kita nggak bisa. Kita nggak bisa pakai bahasa Kristen. Mungkin mereka nggak mengerti. Sedikit-sedikit puji Tuhan. Orang mungkin gak ngerti. Kita kadang harus pakai bahasa yang sama dengan mereka. Tunjukkan ketertarikan kita kepada domba-domba yang belum mengenal Tuhan. Kalau kita diutus ke tempat di mana kita tahu orang-orang suka olahraga sepak bola. Misalkan di kompleks saudara semua tergila-gila sepak bola. Saudara, kalau saudara mau jadi dampak, saudara gak bisa datang waktu mereka nonton sepak bola dan saudara ngomong tentang Yesus. Kita harus jadi relevan, saudara. Bahkan saudara mungkin harus belajar tentang sepak bola. Supaya saudara bisa masuk ke kehidupan mereka. Bahwa mereka penting. Bukankah Yesus begitu? Yesus sudah contohin jadi Lewi. Dia tunjukkan ketertarikannya kepada Lazarus. Dia tunjukkan ketertarikannya kepada Zakheus. Dia tunjukkan ketertarikannya kepada Petrus. Dia ngomong soal ikan. Kamu mau jala? Aku ajarin kamu jala. Nih, tapi kamu mau gak jala yang lebih besar daripada ikan mendingan jiwa-jiwa? Dia pakai bahasa jala, saudara. Waktu Yesus ngomong sama orang, dia pakai perumpamaan yang mudah. Dia bilang, aku itu pintu, aku itu jalan, aku itu terang. Semua orang ngerti apa itu terang, semua orang ngerti pernah lihat pintu, semua orang dia pakai perumpamaan tentang benih, dia pakai perumpamaan tentang pohon yang ada di sekitar mereka. Yesus menjadi relevan. Jangan hidup buat diri sendiri, tapi jadilah relevan. Dan satu hal saudara, kalau belajar dari Tawarik atau raja-raja, Lewi-Lewi itu yang tadi kita baca, banyak yang murtad. Karena itu, kita yang menjadi Lewi yang disebar, ingat saudara, harus punya yang namanya imunitas. Harus vaksin. Seberapa lama sekali harus vaksin. Ya, kita harus punya hikmat supaya kita tidak ikutan menjadi serigala, saudara. Jangan kita sendiri justru yang berubah menjadi sama seperti mereka. Karena itu hati-hati.
Saudara yang berada dalam kumpulan gereja dan saudara yang berada dalam kumpulan yang bukan gereja, saudara mungkin berdoa, Tuhan saya mau berdampak buat kumpulan itu, tapi hati-hati kalau saudara jadi sama dengan mereka. Ya, there is time untuk impact, there is time untuk berlindung. Nggak saudara bisa gas terus. Jangan-jangan nanti saudara sama seperti mereka. Saudara ingat waktu Paulus mau melayani, dia bilang belum saatnya, kata Tuhan. Maka dia pergi dulu ke tempat lain. Mungkin ada sesuatu yang jelek yang bisa terjadi, kita nggak pernah tahu. Ya, dan yang terakhir saudara, dimanapun kita ditempatkan seperti Lewi-Lewi ini, jadilah solusi. Tuhan berikan pekerjaan yang sangat disiplin, strict kepada Lewi-Lewi. Harus begini. Wah, tata caranya harus saklek seperti itu. Supaya bangsa Lewi bisa menjadi solusi. Bisa melakukan pelayanan rohani yang terbaik buat suku-suku dimanapun disebar. Begitu juga dengan kita, dimanapun kita ditempatkan. Ingat saudara, kita harus jadi solusi buat orang-orang. Kalau perlu keluarin kocek untuk bantu orang. Kalau perlu untuk keluarin nasihat, kasih kata-kata yang membangun, kita harus menjadi solusi. Sambungkan orang dengan orang yang membutuhkan. Dia butuh, orang ini punya. Sambungkan mereka sehingga kita menjadi solusi. Gak cuman ada buat mereka berdoa dari jauh aja. No. Jadi relevan artinya menjadi dekat. Dan menjadi dekat artinya Tuhan mau hidup kita dipakai untuk tolong benar-benar orang. Pakai tangan kita. Bantu orang. Dan menjadi solusi buat kehidupan mereka. Itu adalah makna Lewi yang sesungguhnya. Saya percaya bahwa praise and worship adalah bagian daripada Lewi. Musik adalah bagian daripada Lewi. Tapi lebih daripada itu, bagian daripada Lewi, kita semua adalah menjadi jembatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Kami belajar banyak tentang Lewi. Bahwa kami adalah jembatan. Kami gak hidup buat diri sendiri. Kami harus berikan pelayanan rohani kepada orang-orang dimanapun kami ditempatkan. Kami mengerti ini ya Tuhan. Roh Kudus berikan kami kekuatan untuk melaksanakan ini. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.